Sahabat-sahabat rohani LPF, selamat datang di pekan ini. Kita awali hari Senin 18 Maret 2024. Adapun sabda Allah yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1, bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, tetapi pagi-pagi benar ia sudah berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka para ahli Taurat dan orang Farisi datang pula membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan wanita itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, wanita ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Dalam hukum Taurat Musa memerintahkan untuk melempari batu wanita-wanita demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus agar mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, bangkitlah Yesus lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar kata-kata itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan wanita itu yang tetap di tempat. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai wanita, di manakah mereka? Tiadakah seorang pun yang menghukummu?" Jawabnya, "Tiada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Para sahabat Rami LPF yang terkasih, sejenak saya mengajak kita untuk kembali melihat narasi Injil pada hari ini. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengajar dengan otoritas kepada orang banyak, pada saat itu datanglah ahli Taurat dan orang Farisi, bukan untuk mendengarkan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus di bait Allah seperti orang banyak, tetapi mereka hendak menjadikan bait Allah sebagai tempat pengadilan publik untuk mencobai Tuhan kita Yesus Kristus. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita yang tertangkap untuk dihukum menurut hukum Taurat, tetapi mereka letakkan di hadapan Yesus dengan tujuan untuk mencobai Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita lihat bahwa wanita ini berada dalam suatu situasi di mana dimanfaatkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi mencari kesalahan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah ketegangan, konflik yang semakin tajam antara orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat rohani LPF yang terkasih, ada dua otoritas di hadapan sang wanita ini. Yang pertama adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Saya sekali lagi menyegarkan ingatan kita siapa ahli Taurat, karena saya percaya sahabat-sahabat rohani LPF sudah memahami siapa ahli Taurat dan siapa orang Farisi. Ahli Taurat adalah pakar hukum Taurat. Mereka menyusun peraturan dan ketentuan-ketentuan bagaimana hukum Taurat itu dihayati, dan mereka mengajarkan kepada
bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Dan orang Farisi adalah suatu kelompok spiritualitas, kelompok rohani yang sungguh menghayati hukum Taurat secara legalistik, secara hukum, dan mereka juga ada unsur afiliasi yaitu semacam partai politik. Jadi ada unsur spiritualitas dan unsur politik di mana mereka ingin memurnikan bangsa Yahudi dari bangsa lain yang bukan beragama Yahudi. Mereka memiliki sikap munafik. Dua kelompok ini terjebak pada satu jebakan, yaitu karena kebiasaan dan pola hidup melihat kesalahan orang lain, mengajarkan kepada orang lain sehingga mereka tidak memiliki ruang dan waktu untuk mengajar diri sendiri sehingga menyadari sebagai orang berdosa dan juga melihat diri sendiri yang membutuhkan pertobatan. Otoritas kedua adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu figur yang ekspresikan kerahiman Tuhan atas orang-orang berdosa. Dan kaum ahli Taurat dan orang Farisi tidak memiliki di dalam diri mereka yaitu kerahiman Allah yang menjadi suatu unsur spiritualitas dalam relasi kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan sesama. Sahabat LPF yang terkasih, di hadapan pengadilan publik ini disaksikan oleh orang banyak. Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan mereka bahwa Ia memiliki otoritas di dalam pengajaran hukum Taurat dan juga yang menganggap diri sebagai orang suci itu memiliki satu kelemahan, yaitu tidak menyadari dia berdosa. Sisi inilah yang disentuh oleh Tuhan kita Yesus Kristus sehingga Ia katakan, barang siapa yang tidak berdosa di antara kalian. Tuhan kita Yesus Kristus tidak berkata, barang siapa yang sungguh memahami hukum Taurat, barang siapa yang menegakkan ketentuan-ketentuan Musa, barang siapa yang rajin berdoa, silakan menghukum wanita ini. Tetap dikatakan barang siapa di antara Anda yang tidak berdosa, dialah yang melempari perempuan ini dengan batu. Oleh karena itu, karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak menggunakan landasan hukum untuk menghukum wanita ini, tetapi Ia menyentuh nurani mereka, menyentuh kehidupan mereka yang konkret, sehingga mereka disadarkan. Akhirnya mereka tidak melakukan tindakan melempari perempuan tersebut. Sahabat rohani LPF yang terkasih, bacaan ini ditempatkan dalam masa Prapaskah yang kelima, di mana minggu depan kita akan masuki masa Pekan Suci. Masa Prapaskah adalah momen untuk merasakan getaran kasih kerahiman Tuhan melalui penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengorbanan Dia. Dan hari ini kita mengalami bagaimana Ia telah menyelamatkan wanita pendosa itu dengan mengajak dia untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan Dia menyingkirkan orang Farisi dan ahli Taurat yang hendak mencoba Yesus dengan menjebak dia, dan wanita ini mengalami keselamatan. Masa Prapaskah, masa kita menyadari bukan hanya kerahiman Allah yang mengalir, tetapi masa di mana kita menyadari kita orang berdosa. Sahabat-sahabat rohani LPF yang terkasih, semua kita memiliki otoritas. Saya sebagai pastor memiliki otoritas untuk mengajarkan kepada umat, memimpin perayaan-perayaan sakramen dan sakramentali. Bapak Ibu punya otoritas dalam keluarga atas anak-anak, mungkin punya otoritas atas pembantu. Kita punya otoritas atas karyawan-karyawan di tempat di mana kita bekerja. Semua kita punya otoritas.
baik yang berafiliasi di dalam kegiatan-kegiatan volunteer atau kegiatan pastoral di dalam lingkungan gereja dan sosial, maupun di lembaga-lembaga pemerintah, kita semua punya otoritas. Saya mulai dengan otoritas yang dimiliki mungkin oleh semua anggota Saberani LPF, yaitu orang tua. Sering terjadi anak-anak kita yang masih kecil lebih cepat melihat bahwa kita telah melakukan dosa daripada kita sendiri menyadari itu. Sering terjadi orang tua melakukan tindakan berbohong. Mungkin bagi orang tua itu adalah hal-hal yang biasa saja. Tapi si anak kata, mama bohong. Misalnya, ini sering saya munculkan untuk menyentuh para ibu, para bapak. Saya ambil contoh para ibu yang memiliki otoritas atas anak-anaknya. Pada suatu pagi, sang ibu ini hendak membeli ramuan, sayur-sayuran, ikan di kedai sebelah untuk sarapan pagi. Dan sang anak kata, mama aku ikut. Enggak, mama sebentar aja kok. Sebentar aja mama. Enggak usah ikut. Di sini kok dek, sini. Mama gak lama kok. Mama hanya pergi membeli bahan untuk masakan sarapan kita pada hari ini. Anak ini percaya. Sampai di kedai, sang ibu ini berjumpa dengan juga seorang ibu yang belanja, tetangga yang sudah lama tidak muncul, rupanya barusan pulang dari Jakarta. Gak 6 bulan Jakarta. Tante, kapan datang tante? Mulai bercerita, asing. Oh aku kesana, aku sakit loh, begini-begini. Oh ya sakit apa, bla bla bla. Mungkin rencana belanja itu hanya 10 menit, bisa menjadi setengah jam. Anak itu nunggu. Kok mami kok lama kali nggak datang? Tadi bilang sebentar. Sebentar. Sekarang nggak nampak. Kemudian setelah lebih dari setengah jam, mami muncul. Apa kata anak? Mama bohong. Bilang sebentar, nyata lama. Jadi kita tidak menyadari bahwa kita dengan asik berbicara pada tetangga itu, pada teman kita di kedai itu, dan ini ditangkap oleh anak, salah satu yang tidak benar. Anak mengatakan mama telah berbuat dosa, yaitu berbohong. Suatu yang amat sederhana sekali di dalam kehidupan kita. Karena otoritas membuat kita tidak segera menyadarkan kita adalah orang berdosa. Otoritas ini bisa macam-macam. Otoritas karena memiliki pengetahuan, otoritas karena memiliki kepercayaan oleh lembaga, otoritas karena status dalam perkawinan atau status di dalam karya pastoral gereja, otoritas mungkin karena sehat dan kuat, otoritas mungkin karena banyak harta. Ini adalah unsur-unsur yang buat kita memiliki otoritas, yang buat kita terjebak. Sering terjadi seorang yang tidak benar hidupnya, begitu terpilih dia menjadi bupati atau wali kota, dia segera menjadi penasihat bagi orang lain tanpa dia ditobatkan oleh kedudukan itu dan tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Sahabat rohani yang terkasih, masa prapaskah ini kita merasakan kerahiman Tuhan yang begitu besar, memberikan kesempatan kita terus-menerus untuk mengikis dosa-dosa kita, mulai dosa yang berat, mulai dosa yang kelas tinggi, ke kelas menengah, akhirnya ke dalam mengikis dosa-dosa yang kecil. Bersyukurlah kita masih diberi umur untuk merayakan Prapaskah di tahun 2024 ini. Inilah saat kita tidak tahu apakah kita masih hidup setelah perayaan Paskah. Setelah tahun ini tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang Tuhan katakan pada kita, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan bertobatlah. Sahabat-sahabat rohani LPF yang terkasih, marilah, biarkanlah hati kita membawa kerahiman Tuhan kita Yesus Kristus.
Setelah kita bertobat, kita tetap berdosa, kita tetap memiliki kekurangan. Tetapi biarlah satu wilayah di dalam hati kita, yaitu meletakkan sifat kerahiman Tuhan kita Yesus Kristus, yakni berkatalah kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada rekanmu, aku tidak menghukum engkau. Tetapi marilah kita bersama-sama berubah sehingga kita akhirnya berjalan di dalam kebaikan yang disajikan Tuhan bagi masa depan setiap orang yang ingin mengalami Tuhan itu Maha Rahim. Semoga renungan pada pagi hari ini menginspirasikan kita, membawa diri kita sebagai rasul-rasul kerahiman ilahi, baik dalam perjalanan, dengan agama apapun juga, baik di tempat kerja, baik di marketplace, maupun di dalam situasi apapun juga. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, selamat pagi.